dalam slide next ya. Next. Nah, Ibu dan Bapak, kami perlu sampaikan bahwa laporan keuangan ini setelah dilakukan audit oleh BPK dan sudah ada opini dari BPK yaitu wajar tanpa pengecualian atau WTP, dan artinya bahwa seluruh proses laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan informasinya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Itu kenapa kemudian diberikan opini WTP oleh BPK. Itu catatan pertama kami dari BKN. Nah, mengenai angka-angkanya ada beberapa hal yang kami sampaikan. Laporan realisasi anggaran, ada di situ jumlah pendapatan. Nah, mungkin ada pertanyaan jumlah pendapatan itu dari mana, karena kami tidak melakukan operasionalisasi untuk membuat PNBP dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah pengembalian belanja tahun 2024. Jadi ada kelebihan belanja tahun 2024 yang kemudian dikembalikan di tahun 2025, maka dicatatlah di dalam pos pendapatan. Kemudian jumlah belanja 51,5 T, itu di dalamnya termasuk juga belanja untuk program makan bergizi gratis. Kemudian di sisi neraca ada jumlah aset 5 triliun, jumlah kewajiban 1 triliun sekian. Mungkin saya tidak usah menyebutkan angkanya satu persatu karena Ibu dan Bapak juga sudah mendapatkan bahan tertulisnya dan sebagaimana juga bahan tayangannya. Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5. Nah, ini secara umum gambarannya. Kemudian bagaimana detailnya secara angka pendapatan, next slide. Nah, laporan keuangan akan selalu disusun secara perbandingan. Jadi tahun 2024 dan tahun 2025. Tahun 2024 baru pertama berdiri BGN, maka memang secara angka banyak yang masih nol. Angka-angkanya tahun 2024. Nah, ini yang kita lihat di tahun 2025. Tadi yang sudah saya jelaskan ada pendapatan PNBP, tapi sebenarnya ini bukan pendapatan PNBP nih, hanya memang posnya adanya itu maka masuknya ke situ. Sebenarnya ini adalah pengembalian dari beban tahun 2024. Kemudian belanja pegawai di situ secara anggaran 3,3 T, tapi memang baru terrealisir 117. Kalau kita lihat angka deviasinya cukup besar, kenapa begitu? Karena salah satunya pegawai P3K yang semula direncanakan akan kami angkat sebagai P3K batch ketiga tahun 2025 tidak terrealisir di 2025. Tetapi terrealisir di tahun 2026, maka memang angkanya realisasinya menjadi kecil. Kemudian belanja barang dari 73 T terrealisir hanya 48. Nah, itu angkanya juga realisasinya cukup rendah, hanya 66%. Itu antara lain adalah karena sebenarnya pada saat proses berjalan belum selesai atau dalam tanda kutip anggarannya belum habis lah ya. BGN mengajukan ABT 14T, padahal pada akhirnya tidak terserap juga, maka angkanya cukup besar di situ, realisasinya hanya 66%. Dan itu termasuk di dalamnya adalah pengembalian belanja Banpers 12T dan ada tunggakan-tunggakan. Nah, ini yang nanti mungkin PR bagi kami untuk menyelesaikan tunggakan-tunggakan karena itu menjadi tanggung jawab kami sekarang di tahun 2026. Lalu belanja modal dari 8T terrealisir hanya 2T sehingga hanya 33,43%. Kemudian belanja itu menjadi apa saja, maka menjadi aset, salah satunya belanja dibayar di muka, yaitu sewa gedung. Gedung PGN adalah gedung sewa 4 tahun, maka hanya diakui 1 tahun sebagai biaya. Tahun berikutnya yang 3 tahun diakui masuk pos dalam sewa dibayar di muka. Secara akuntansi memang akan seperti itu, angkanya 167 sekian. Kemudian uang muka belanja, nah ini mungkin ada pertanyaan, kenapa ada uang muka belanja besar sekali di tahun 2025? Itu adalah uang muka pembayaran motor listrik.
yang kemudian jadi rame itu. Jadi uang mukanya dibayar tahun 2025, pembayaran terakhirnya di 2026 243,9 M. Kemudian piutang bukan pajak. Nah, ini adalah SPPG MBG ya, yang itu sebenarnya masalah treatment akuntansi saja Ibu dan Bapak. Dan kemudian ada penyisihan piutang, itu memang harus begitu karena 0,5% itu secara ketentuan sistem akuntansi pemerintah harus dicadangkan gitu. Kemudian piutang bukan pajak dan persediaan ini ada ATK, ada lain-lain lah. Ini umum saja sebenarnya. Nah, kemudian aset tetap, ada peralatan dan mesin, itu ada komputer dan sebagainya 1,4 T. Kemudian ini mungkin ini kategorinya saja, ada jalan, irigasi dan jaringan, ini kelompoknya, tapi yang dimaksud di sini sebenarnya jaringan internet yang memang kami gunakan. Jadi 6,8 M. Kemudian aset tetap lainnya 18,9 M. Kemudian konstruksi. Nah, ini konstruksi dalam pengerjaan. Ini adalah pencatatan atas uang muka yang sudah diberikan kepada 315 SPPG yang dibangun atas biaya APBN yang keluar dari BKN 375, yang penyelesaiannya seharusnya dibayar di tahun 2026, tapi di tahun 2026 ini belum bisa dieksekusi karena memang juga anggarannya tidak disediakan lagi oleh Kementerian Keuangan. Kemudian akumulasi penyusutan aset tetap itu sesuatu yang biasa. Kemudian aset tak berwujud adalah bentuknya software dan sebagainya. Kemudian dana yang dibatasi penggunaannya 1,9 dan akumulasi 68,8 M. Kemudian, nah ini Ibu dan Bapak, kami masih memiliki hutang kepada pihak ketiga. Next slide. Hutang kepada pihak ketiga sejumlah 1,4 T. Rinciannya nanti ada di belakang. Ini yang menjadi tugas kami untuk menyelesaikan, dan kami sudah berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Anggaran karena memang ada banyak item yang kami minta mulai untuk dicicil lah, dibayar supaya mengurangi beban pikiran kami juga Pak, namanya utang kan harus diselesaikan. Nanti rinciannya ada di belakang. Kemudian ekuitas 3,5 T. Nah, ini secara pendapatan, sekali lagi pendapatan penerimaan negara bukan pajak sebenarnya adalah tadi pengembalian dari tahun 2025, kemudian beban pegawai 117, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas. Nah, ini beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat itu adalah sebenarnya karena mekanisme untuk program MBG ini adalah sifatnya banpers, maka itu dicatat sebagai beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Ini nama saja, nama pengkategorian di dalam laporan keuangan. Kemudian beban penyusutan dan beban penyisian piutang tak terdagih, jadi total seluruhnya adalah 47,9. Nah, ini juga pendapatan kegiatan non operasional lainnya, ini biasanya jasa bunga, jasa giro dan sebagainya. Nah, untuk ekuitas awal ini angkanya, kemudian untuk surplus defisit tadi sudah dijelaskan, dan juga ada beberapa revaluasi. Nah, ini ekuitas akhirnya 3,5. Nah, Ibu dan Bapak, ada beberapa catatan penting karena laporan keuangan itu tidak hanya terdiri dari angka-angka di dalam laporan keuangan, tetapi ada yang disebut dengan catatan atas laporan keuangan, yaitu penjelasan kualitatif. Yang pertama adalah tunggakan tahun 2025. Ada 1,6 yang sudah selesai dilaksanakan, maksudnya kegiatannya sudah selesai dilaksanakan, namun belum dibayarkan. Akan dibayarkan dengan mekanisme tunggakan melalui DIPA tahun 2026. Ini yang kami sekarang sedang dalam proses untuk melakukan revisi-revisi anggaran dengan DJA. Tapi ada beberapa ketentuan yang disyaratkan agar direview terlebih dahulu. Ada nilai tertentu yang harus direview oleh KPA, ada nilai yang tertentu yang harus direview oleh inspektorat, ada nilai tertentu yang harus direview oleh BPKP. Ini yang masih dalam proses. Itu yang menyebabkan kami mungkin minta maaf kepada seluruh pihak ketiga yang mungkin ada tagihan kepada BGN, belum bisa semuanya kami laksanakan, kami bayarkan karena masih ada proses.
Kemudian ada 870 neraca per 31 Desember 2025 telah dilakukan koreksi kepada utang kepada pihak ketiga. Nah, ini juga karena ada potensi akan mengalami kenaikan atau penurunan sejumlah tagihannya. Artinya dulu ditagihnya mungkin sejumlah 100 gitu, tetapi setelah kami lihat ternyata mungkin jumlahnya bisa ada yang di bawah itu, ada yang di atas itu, sehingga ada proses adjustment. Nah, yang terakhir ini adalah nilai yang belum diyakini. Artinya pihak DJA belum bisa menganggap ini diakui sebagai hutang kepada pihak ketiga karena belum memenuhi kualifikasi bahwa itu hutang kepada pihak ketiga. Ini juga berdasarkan hasil konfirmasi oleh BPK. Hasil review yang telah dilakukan oleh tim review tunggakan di internal kami sendiri, sehingga ini belum masuk ke dalam catatan laporan keuangan, tapi harus kami catat di dalam catatan atas laporan keuangan, karena bagaimanapun juga ini adalah potensi tagihan yang harus kami selesaikan kepada pihak ketiga sejumlah 743 M. Nah, kemudian ini berikutnya adalah rekening penampungan akhir tahun. Ini ada mekanisme disebut RPATA ya. RPATA itu sebenarnya penyelesaian pembayaran tahun 2025 sudah lewat tahun anggaran, tapi bisa diselesaikan. Nah, ini antara lain waktu itu dipakai untuk melunasi motor, untuk melunasi IoT, untuk melunasi beberapa proses pengadaan. Nah, kemudian termasuk ini yang 340 itu waktu itu ada koreksi dari rencana motor yang semula 25.000 menjadi 21.000 sehingga ada koreksi lagi. Tapi intinya yang sebelah kanan itu adalah semua yang terkait dengan motor listrik itu. Nah, kemudian ada 248 kontrak yang diproses melalui mekanisme RPATA, namun ini masih dibatasi penggunaannya, artinya masih diblokir lah oleh Kementerian Keuangan karena masih ada proses-proses yang ya mungkin Ibu Bapak tahu sendiri karena kebetulan ada beberapa permasalahan setelah itu. Nah, ini catatan penting juga di tahun 2025 program prioritas adalah program pemenuhan gizi nasional dan kemudian program dukungan manajemen. Jadi dua kelompok besar itu. Nah, Ibu dan Bapak, kami dengan rendah hati mengakui ada beberapa capaian yang sebenarnya tidak tercapai kalau dari sisi kinerja, angka-angkanya. Ya, jadi kalau di situ disebutkan rincian outputnya 18, alokasi anggaran 18,7 itu realisasi anggarannya 11, sekian. Maka memang capaian kami hanya 59%. Artinya sebenarnya secara kinerja belum memenuhi target gitu. Nah, kemudian program dukungan manajemen juga seperti itu. Ada yang menjadi prioritas yaitu SPPI tadi, itu juga anggaran dan realisasinya tidak terrealisir 100%, hanya 93%. Nah, Ibu dan Bapak, catatan berikutnya adalah soal pengadaan motor listrik. Nah, ini juga menjadi hal yang kami pertanggungjawabkan kepada DPR. Tadi dicatat belanja uang mukanya di tahun 2025, penyelesaiannya itu di tahun 2026. Jadi kalau di dalam laporan keuangan ini sebenarnya disebut subsequent event. Jadi sesuatu yang setelah tahun bukunya ditutup ada kejadian atau ada hal yang harus kami lunasi setelah tahun 2026. Ini nilainya 243, ini hanya uang mukanya saja yang kami catat di 2025. Untuk tahun 2026 ini sudah dilunasi, tetapi belum dicatat sebagai aset peralatan dan mesin definitif. Karena apa? Karena masih dalam proses penyidikan oleh kejaksaan. Nah, Ibu dan Bapak, ini kira-kira rincian next, mungkin ini slide-slide terakhir ya. Ini adalah rekapitulasi tunggakan-tunggakan yang kami harus selesaikan. Ada belanja bahan 16,1, ada sertifikasi 111 M, jasa konsultan, sewa, honor narasumber. Nah, ini mohon maaf kami mungkin masih banyak hutang ke tempat lain. Jasa lainnya ada IO publikasi dan sebagainya 330 M,
kemudian kami juga masih punya hutang ke Unhan 7,3 M, perjalanan dinas 684 juta, tunggakan banper 100 M, belanja modal dan seterusnya, totalnya 1,609. Tapi insya Allah kami akan lunasi, kami akan selesaikan di tahun 2026 ini. Nah, Ibu dan Bapak, ini kira-kira nanti tunggakan yang akan kami bayarkan di tahun 2026 yang sementara ini memang alokasi anggarannya masih diblokir. Tetapi beberapa hal yang memang sudah melewati proses review dan sudah sesuai dengan ketentuan memang akan segera dibayarkan oleh DJA. Tapi kami tentu saja kami nanti berkomunikasi monggo kepada pihak DJA prosesnya akan seperti apa karena memang ini masih diblokir. Ibu dan Bapak, dan ini berikutnya adalah penghargaan atas kinerja, dan itu tentu saja bukan kinerja kami ya Pak, tapi kinerja pimpinan yang dulu. Jadi ada beberapa capaian yang penghargaan LKPP, sertifikat dari LKPP, Piala Adipraya, dan seterusnya. Monggo dilihat di situ, termasuk dari Bappenas predikat sangat baik dari sisi indeks perencanaan dan sebagainya. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan capaian kepemimpinan yang dulu di tahun 2025. Kalau untuk penyelesaian tunggakannya nanti itu tanggung jawab kami Bu di tahun 2026. Demikian apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BGN dan bersama seluruh jajaran yang sama-sama kita hormati pula. Ini BGN lagi luar biasa, jadi perlu pembahasan yang serius hari ini. Yang pertama tentu saya akan tanggapi kaitan dengan tadi sudah disampaikan mendapatkan WTP. Tetapi realisasi anggaran rata-rata hanya 59%. Gimana WTP dapat, tapi realisasi anggaran hanya sekian. Ini karena jangan-jangan WTP-nya ini dibikin-bikin. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu kami pertanyakan di sini, karena kami Komisi 9 kemarin menerima seluruh mitra Badan Gizi Nasional. Sampai nggak ada tempat duduk di sini, kita kasih duduk di balkon di atas, yang kurang lebih seluruh asosiasi mitra Badan Gizi Nasional hadir. Yang ditanyakan oleh mereka adalah bagaimana tentang Perpres yang nomor 119 tahun 2025 dengan Perpres yang keluar yang nomor 112 tahun 2026. Nah, jadi mana yang menjadi acuan dari Badan Gizi Nasional kaitan dengan Perpres 115 dan 112? Nah, karena supaya kita juga ingin tahu Perpres itu seperti ya, karena jujur aja kita belum dapat itu. Itu yang kedua. Yang ketiga kaitan dengan moratorium. Moratorium ini itu harus jelas apakah moratorium secara keseluruhan atau apa-apa saja yang dimoratorium. Nah, ini yang perlu saya juga ingin dapat penjelasan dari Wakil Kepala BGN yang hadir pada hari ini. Yang ketiga, tentu dari aspirasi mitra BGN yang kemarin yang kita terima di Komisi 9. Yang pertama adalah kaitan dengan begitu banyaknya dapur yang sudah selesai, yang tentunya sudah mendapatkan ID dari Badan Gizi Nasional kemarin, yang sudah selesai dapurnya, yang sudah memberi pelaratan dan lain sebagainya, bahkan petugas SPPP-nya sudah ada di dapur itu. Tapi sampai hari ini tentu kena dengan moratorium itu. Nah, bagaimana nasibnya masyarakat yang sudah melakukan yang namanya investasi yang begitu besar terhadap
kemitraan yang dibangun dengan masyarakat ini. Baik itu yang sudah membangun biasa, termasuk juga yang 3T. Yang 3T ini cukup banyak sekali. Nah, ini juga di Perpres 112 itu juga berbeda 3T itu. Nah, ini juga yang perlu, karena saya kemarin sudah menyampaikan bahwa saya akan sampaikan di dalam RDP sama BGN pada hari ini, untuk saya akan minta jawaban kaitan dengan nasib dari saudara-saudara kita yang begitu banyak, dapur-dapur yang sudah selesai, baik dapur yang sudah tadi saya sampaikan maupun yang 3T. Nah, ini jangan sampai kita merugikan masyarakat, karena ini mereka pinjam uang sana sini dengan biaya yang cukup mahal, ya, bikin dapur mungkin dengan anggaran 1,5 miliar, mungkin dia kumpul-kumpul uang dengan teman-teman yang lain, belum lagi beli peralatan dan lain sebagainya yang menghabiskan uang sampai 2-3 miliar. Nah, ini perlu kami mendapat penjelasan, karena kami di Komisi 9 ini kemarin menerima dan harus menyampaikan kepada mereka apa hasil dari rapat dengar pendapat dengan Badan Gizi Nasional pada sore hari ini. Secara saya itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan serta anggota Komisi 9 yang kami hormati, juga Ibu Bapak Wakil BKN yang kami hormati serta jajaran. Ya. Tadi Ibu telah memaparkan, ya, catatan-catatan pembahasan laporan keuangan tahun 2025. Setelah kami lihat, kami dengar paparannya, dan kami baca catatan ini, cukup ruwet, Ibu. Cukup ruwet, dan mendapat WTP. Dan 8 lagi mendapat penghargaan. Ini luar biasa ini. Dan ujung-ujungnya bermasalah, kan? Ada yang kami pertanyakan, ini 1,6 T ini, ya, ini yang akan dibayarkan, Bu, ya, halaman 10. Ya. Dan ada lagi 743 M, sekian, nilai yang belum diyakini. Ya. Kalau belum diyakini, ini kok bisa masuk laporannya, Bu? Artinya datanya tidak lengkap atau kegiatannya belum ada. Lebih kurang 743, karena Ibu sendiri yang membuat nilai yang belum diyakini. Nah, hampir 1 triliun ini. Kalau kami lihat laporan ini. Yang kami pertanyakan, ya, apakah bisa kegiatan 2025 kita bayarkan 2026? Ya. Karena setiap kegiatan pasti ada kontraknya. Nah, tidak mungkin, ya, kontrak itu 2 tahun anggaran, ya, pasti 1 tahun anggaran. Ini apa bisa dibayarkan. Nah. Terus juga, ya, kegiatan-kegiatan, ya, dari 1,6 T tadi, ya, ada lagi narasumber kegiatan bintek penajamah makanan. Ini seperti apa ini, Bu? Apa kegiatan ini? Kok belum dibayar lebih kurang 800 sekian, sementara uangnya ada. Ada lagi tunggakan pilihan dinas 2025, ini masuk lagi. Tunggakan bantuan pemerintah makan bergizi gratis rumah itu lebih kurang 100 miliar. Dan banyak lagi yang mungkin yang perlu kami tanyakan di laporan ini. Ini tentu, ya,
BGN ini hari ini ya, menjadi seksi sekali ya, berita-beritanya ya. Ditambah lagi berita-berita ya, yang sendiri ibu juga ada buat berita di medsos, apalagi Ibu Nani setiap saat ada berita di medsos sampai nangis lagi ya. Ini tentu ya kami pertanyakan ya bagaimana kesungguhan kita untuk mengurus BGN ini. Ini adalah proyek strategis nasional Bapak Presiden. Tentu kita tidak mau Bu ya, mitra juga dipersulit, ya di luar juga membuat gaduh. Ini perlu kami pertanyakan. Ada lagi Ibu juga mengeluarkan statement kemarin katanya rapat ya, itu yang mendapat bantuan itu adalah desil 789. Ini seperti apa pula yang Ibu buat, skemanya seperti apa? Kalau satu sekolah kita berikan makanan, ya ini kalau kita masuk ke wilayah sana, ada yang dapat satu sekolah, ada yang tidak. Berarti kita juga di sana membuat suatu persoalan baru lagi. Berarti yang dapat ini anak miskin, yang tak dapat orang berada, orang kaya. Jadi di sekolah juga akan menjadi gaduh lagi seperti ini Bu. Ini perlu ke depan ya kita buatlah suatu kebijakan yang betul-betul ya, bisa diterima. Dan terakhir mungkin yang akan sampaikan bagaimana mitra SPPG ini kita perlakukan ya manusiawi lah ya. Kita adil ya. Mereka juga sudah menjadi mitra kita, sudah membangun dapur, tapi hari ini juga belum mendapat suatu kejelasan. Dan narasi-narasinya semuanya tetap moratorium. Ini tentu kami minta keterangan seperti apa moratorium ini. Setahu kami moratorium ini sebelum ada ya atau belum dibangun dapurnya. Kalau yang sudah dibangun dapur ini sudah dapat titik, berarti tidak ada moratorium, kan begitu. Nah, ini mohon kami penjelasannya. Terima kasih. Kami sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin agak banyak sedikit Bu. Mumpung ketemu, jangan ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang, teman-teman Komisi 9, Ibu Wakil Kepala Badan dan Bapak Wakil serta Deputi dan para anggota jajaran. Ini Bu Arum kan BPKP, jadi apa saya dulu juga sering. Menurut kami begini Bu, ini bukan mengkritisi dia, cuman pada saat mendapatkan WTP itu kalau nggak salah ingat, pada saat November kan interim pertama, ya interim pertama bulan November, Januari ada temuan dibetulkan di interim kedua Januari, interim kedua dibetulkan masuk ke interim ketiga pemeriksaan dengan rinci ya gitu Pak. Itu kalau Ibu hafal itu Ibu. Nah, setelah itulah keluaran catatan-catatan di LHP yang harus diselesaikan 30 hari kali 2, 60 hari. Maksud kami WTP-nya ini tentunya kalau melihat laporan yang Ibu sampaikan ke sini ini ada tunggakan, ada yang carry over, ada pembayaran yang harus dibayar tahun ke depan, termasuk beberapa catatan. Oleh sebab itu saya nggak nyala catatannya Pak Trenggono, catatannya segera diselesaikan agar masalahnya segera selesai. Kalau didetailkan pada saat kami di pemerintahan itu mesti diperiksa. Datang konsultasi agar 60 harinya selesai. Kalau 60 harinya selesai, APH-nya masuk lagi kalau nggak selesai. Nah itu saya titip, saya kira Bu Arum mesti sudah paham itu. Yang kedua, di dalam laporan keuangan Ibu, saya tidak mendetailkan tentang angka-angka, karena secara global tadi sudah secara rinci sudah sampaikan teman-teman, cuman secara komprehensif desain ini harus bukan direvisi ya, disempurnakan di dalam melakukan apa yang harus dilakukan dengan anggaran. Jadi artinya ini harus dipakai Bu. Kira-kira aku tuku kaos kaki penting apa enggak? Gitu. Oh barang-barang yang enggak penting saya perlu beli apa enggak? Karena di sebelah-sebelah kita banyak yang butuh, P3K banyak yang belum dibayar. Dan itulah menjadi suasana yang tidak
enak dilihat. Dan ini menjadi tampilan yang, mohon maaf, kepala SPPG loh Bu ya, baru dikasih seragam bagus, sepatu bagus, itu kira-kira. Saya nih PNS Bu, mulai 86, pensiun 2023, jadi wis towo gitu loh. Jadi setelah itu SPPG itu kan Ibu tahu sendiri, pada saat kita mau jadi KPA, mau BPK kan dilatih Bu, di kursus dilatih macam-macam baru jadi PPK. Saya mulai dari itu kursus PPK sampai terakhir eselon 1 terakhir jadi anak sebenarnya itu ya dilatih terus. Lah ini saran Bu, saran, tidak mengkritisi saran. Karena Pak Presiden menyampaikan harus ada perbaikan. Mbak. Oleh sebab itu perangkat SPPG, mulai kepala SPPG dan sebagainya, itu seyogianya secara keseluruhan harus dianjak dulu. Dianjak ada enggak anjapan. Terus yang kedua selain itu diperhatikan juga tentang analisa beban kerja. Apakah Ibu perlu membangun kepala perwakilan di daerah? Karena apa? Ini yang ditangani cuma sedikit. Ibu bisa kerjasama dengan pemerintah provinsi. Seperti BKKBN zaman dulu. BKKBN berubah menjadi Kanwil, itu dititipkan ke provinsi. Jadi itu mengeluarkan biaya operasional. Tidak bangun gedung, coba ke provinsi. Di provinsi ada, mungkin titipkan di BKKBN ada. Itu hanya ditambahi beban kerja. Coba Ibu dianjak. Ibu coba, mungkin sudah koordinasi dengan Menpan RB agar kelihatan lah, apalagi sekarang dapurnya SPPG-nya banyak, dapurnya dikurangi. Apakah perlu satu SPPG, satu kepala SPPG? Apakah perlu satu SPPG, satu ahli gizi? Nah itu dianjak, dianalisa biar meminimalisir biaya kepegawaian. Dan ini tentunya penjenengan bisa kerjasama dengan pemerintah daerah. Sebetulnya kami sejak awal Bu menyampaikan, mungkin ada yang lama-lama, dengan Satgas. Satgas itu adalah kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur. Mohon izin, mohon maaf, saya dulu pernah jadi ketua Satgas COVID di provinsi. Dan itu Pak Luhut setiap hari melalui Zoom, karena ini quick win presiden yang harus kita betul-betul berhasilkan. Lah kalau dengan Satgas, dan Satgasnya mohon izin diberi anggaran agar ada tanggung jawabnya. Bu Arum wajar tahu dah, kalau diberi anggaran mesti diperiksa karena bisa tanggung jawab. Lah termasuk program supply chain, kalau ada Satgas di situ ada rumpun pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, ada KTNA, kelompok tani nelayan andalan yang bisa mengorkestrasi kebutuhan SPPG. Aku butuh beras berapa? Serahkan itu, enggak usah ke supplier. Ada dinas perindustrian yang bisa mengukur harga bahan pokok di pasar dan di supplier. Akhirnya nanti apa yang diinginkan Presiden untuk membangkitkan perekonomian daerah dapat. Katakanlah Kabupaten A butuhnya telur, Kabupaten B butuhnya ayam. Ini bisa dilihat, telur saya jangan tak keluarkan dulu, dinas perindustrian turun di pasar. Kalau ini dikeluarkan, dikasih bisa turun. Kalau keluarkan ditahan bisa naik. Itu bisa Satgas. Tapi Satgasnya diberi anggaran agar punya tanggung jawab. Bapak tinggal Pak Wakil tinggal melakukan. Kalau Bapak ngesumnya dengan SPP, kepala SPPG yang sekarang takut Pak, sing ngajak sum jenderal siap ya 100% siap, itu takut. Lah sing diajak sum arek cilik-cilik setas dididik tentara sak bulan. Lah saya katakan Satgas itu harus dilakukan. Pemerintah daerah kalau dilibatkan merasa bertanggung jawab. Saya pernah mengawal keracunan waktu itu. Yang tanggung jawab, wah bupatinya bingung, Kapolseknya datang, Kapolresnya datang, Dandingnya datang, kepala SPBG-nya sama koordinnya ya metelati udah anak gitu.
dan nggak bisa koordinasi. Semuanya laporan. Nah, kalau ada satgas ada dampingan, seperti mohon izin, IPAL yang dibangun, itu yang menentukan bukan SPPG, kepala SPPG, Pak. Harusnya Bapak kerjasama dengan Dinas PUPR dan Lingkungan Hidup, karena di situ ada hal-hal yang harus diikuti. Nah, kalau Satgas ada, sudah kerjasama Satgas sudah. Yang tanggung jawab Satgas karena lokasinya di daerah, masyarakatnya bupati, wali kota, gubernur. Kalau ada keracunan yang mereka ikut tanggung jawab. Dan timnya jalan, Kapolresnya jalan, Kapolseknya jalan, dan Ramilnya jalan sampai ke bawah. Ada Badan POM, ada kesehatan, itu kerjakan lancar, Bu. Itu sejak awal Komisi 9 sudah nyampaikan waktu itu agar tidak ada keracunan. Lah, ngomong keracunan, Pak, Bu Alum, dulu kan ada keracunan banyak. Coba Ibu cek kembali. Yang keracunan kembali 6 bulan kemudian apa yang terjadi? 3 bulan kemudian apa? Itu harus dilakukan. Itu harus dilihat. Lah, kalau Ibu sudah kerjasama, apalagi 3B, ada posyandu BKKBN yang punya. Sudah Satgas lakukan, enteng nanti. Itu enteng. Itu hanya saran, mungkin sekali lagi, karena Pak Presiden harus, ini quick-nya Presiden. Lah, ini harus selalu melakukan evaluasi setiap saat. Selanjutnya, Bu, saya kembali lagi kepada kelembagaan. Apakah di BGN ada inspektorat? Mungkin ada deputi pengawasan, tapi harus masuk. Pada saat interim pertama sudah ada catatan, jadi tidak terjadi seperti yang kita tidak inginkan. Kalau ini inspektorat masuk, interim kedua, ini lelangi di rumah loh. Penentuan harganya bagaimana? Disebetulkan. Saya kira ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk lebih baik. Ya, ini memang tugasnya Bu Arum dan Pak Trenggono yang cukup kompleks dan harus dipikirkan secara komprehensif, terorkestrasi dengan baik. Saya ingatkan, kerjasama dengan pemerintah daerah, kerjasama dengan tapi titip, Satgasnya harus ada anggaran, biar mereka tanggung jawab. Kalau nggak ada anggaran nggak bisa. Seperti mohon maaf ya Bu, nah waktu Pak Dandim tolong dicek, nggak bisa ngecek apa, nggak ada anggarannya. Ya siap-siap nggak ada. Diingat waktunya Pak Heru. Ya, terima kasih. Saya ini sangat cinta dengan BGN kita semua ini, agar BGN lebih bagus. Ya, lego. Karena ya di masyarakat itu kemarin yang lapor macam-macam. Tapi ini harus dilanjutkan. Program Pak Presiden dan quick win. Bapak bisa melakukan apa? Zoom meeting, termasuk yang sekarang 1 tahun sudah dikasih gizi, sudah berubah apa belum? Kalau balita lingkar-lingkarnya sudah tambah belum? Lingkar berat badannya adakah evaluasi itu? Tapi kalau dengan Satgas, Ibu bisa memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan, Ibu bisa memerintahkan bidan desa yang setiap saat di posyandu nimbang, ngukur, nanya kamu batuk apa enggak, setelah makan ini kamu diare apa tidak, karena 3B. Saya kira itu ini kecintaan kita Komisi 9 terhadap BGN. Bu Elma semuanya udah ngomong semua, karena cinta ngomong. Dulu dia ngomong, ini saya terlalu cinta. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Heru. Baik, terima kasih pimpinan dan seluruh anggota. Sekali lagi terima kasih atas responnya kepada kami. Jadi itu bagi kami adalah sebuah bentuk dukungan sebenarnya dari Ibu dan Bapak semua. Jadi ini bercanda saja ini Ibu dan Bapak. Kemarin waktu kami ratas dengan Bapak Presiden, saya dicandain katanya, perasaan sebulan yang lalu waktu saya lantik rambutnya belum putih katanya gitu. Sekarang sudah putih-putih begitu. Jadi saya pulang langsung saya ngecat Pak, supaya hari ini nggak kelihatan putih, supaya nggak ditanya oleh ibu-ibu semua. Bercanda ya Pak, supaya nggak terlalu tegang. Nah, Ibu dan Bapak, secara umum saja Ibu dan Bapak, mungkin saya tidak menjelaskan angkanya satu demi satu, nanti kami jawab saja secara tertulis ya Ibu dan Bapak. Misalnya mengenai WTP, itu memang WTP itu
sebenarnya yang paling pas menjawab adalah BPK, karena BPK yang memberikan opini. Tetapi karena saya juga akuntan, maka saya akan menjawab bahwa WTP itu bukan soal bahwa benar atau salah, tetapi bahwa penyajiannya telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan gitu. Kira-kira sebenarnya isinya begitu. Tapi tentu saja ini yang paling pas untuk menjawab adalah BPK. Bahwa ada catatan, ya ada temuan dan sebagian sudah kami tindak lanjuti, sebagian juga masih dalam tahap monitoring untuk tindak lanjut karena memang masih bertahap. Nah, Ibu dan Bapak, mungkin yang ke slide 3 tadi sedikit penjelasan saja. Nah, inilah memang kami juga agak heran ketika anggaran awal belum terserap, sudah mengajukan ABT ini di tahun 2025 lalu, maka kemudian realisasinya menjadi tidak terserap juga pada akhirnya, maka realisasinya cuma 66%. Tapi kembali lagi ya tadi, saya mungkin tidak bisa menjawab karena mungkin saya tidak ada di situ waktu itu. Nah, kemudian kalau tadi mohon mungkin yang lain-lainnya saya nanti jawab secara ini aja, apa bedanya tentang belanja dibayar di muka. Sebenarnya intinya itu gedungnya sudah disewa 4 tahun, sudah dibayar gitu. Tetapi yang bisa diakui sebagai beban itu kan baru yang 1 tahun kami pakai. Sisanya itu catatan, sebenarnya treatment akuntansi saja Ibu dan Bapak. Treatment akuntansi saja, sisanya dianggap sesuatu yang masih belanja dibayar di muka gitu. Nah, kalau yang uang muka sepeda motor tadi itu adalah uang mukanya saja Ibu dan Bapak. Jadi 245.984.000.245M itu adalah uang mukanya saja. Pembayaran finalnya ada di tahun 2026. Mengenai jumlah berapa harga per unit kami akan sampaikan dalam jawaban tertulis saja Ibu dan Bapak, izin karena ini sudah masuk materi dalam penyidikan oleh Kejaksaan Agung, maka tidak elok juga kalau kami jelaskan di sini. Kemudian untuk yang tadi SPPG, nah ini mungkin yang juga mungkin surprise buat Ibu dan Bapak semua, sama saya juga waktu itu surprise juga. Nah, ini adalah uang muka yang 65M tadi, betul ya, uang muka, konstruksi dalam pekerjaan yang 529 itu adalah uang mukanya saja, 20% dari total kontraknya, halaman 05. Nah itu, jadi baru 20%, ada 315, mohon izin mungkin nanti data rinciannya kurang lebih. Di Sumatera itu ada pokoknya Sumatera ada 93, Jawa 145, Indonesia Timur 63 dan seterusnya. Nanti kami jawab secara tertulis saja. Dan kalau dijawab sudah selesai atau belum, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, oleh karena itu sebenarnya sudah ada kontraknya, maka uang mukanya masuk dalam catatan sebagai konstruksi dalam pekerjaan. Sisanya itu kan menjadi tagihan, tunggakan. Nah, sisanya itulah yang masuk ke angka yang ada di belakang, yang di rincian di halaman mohon izin. Nah, 13 butir 10.